lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Selamat hari Minggu. Kita udah siap untuk bacain energi hari ini secara kolektif. Tapi gue bingung deh, kok nggak ada yang komen sih? Gue kan nanya kemarin, kalau gue mau bacain setiap zodiak kalian mau nanya apa? Tulis di komen ya, biar gue bisa mulai juga gitu. Biar kemarin sempat ada yang komen minta kalau karmanya ini sama ini apa ya gitu. Kalian bisa aku ngomong bikin pertanyaan, anggap aja gue baca personal gitu. Anggap aja nanti gue sortir siapa yang paling banyak pertanyaannya, ya kan. Gue bikin itu ntar temanya gitu. Oke, sekarang pertama satu kartu dari Mystical Wisdom dulu ya. Dapat inspirasi apa nih dari si Mystical Wisdom untuk hari ini? Habis itu tiga kartu dari tarot ya, kartu dari tarot sama Goddess Guidance satu lagi. Potential, think big for your future. Potensial, berpikir yang besar untuk masa depan kalian. Jangan pernah maksudnya bukan jangan pernah silakan aja sih, maksudnya siapa sih yang nggak mau jadi gede gitu, siapa sih yang nggak mau jadi tajir ya kan, siapa sih yang nggak mau jadi top ya kan. Gue sih ogah gue sih ogah jadi top. Siapa sih nggak mau tajir gitu, itu pasti semua pasti mau jadi tajir ya kan. Jadi ya maksudnya pikir yang apa sih mimpi kamu gitu, mimpi kalian apa sih gitu. Setinggi-tingginya sampai hampir mimpi setinggi-tingginya, segede-gedenya, sampai kamu sendiri bilang kayaknya nggak mungkin deh gitu. Karena abis itu kamu akan bilang gue mampu gitu, gue mampu. Jadi kalau udah kayak gitu, kalau kita udah ngeset gitu, kemarin kan gue bilang bukan seeing is believing ya, bukan melihat karena melihat gue percaya, bukan karena gue percaya maka gue akan melihat. Jadi dari sini dulu yang dipasang, kamu targetnya apa, yang dipikirin pertama targetnya. Habis itu ya kan, kamu targetnya kayak gimana gitu, hidup kamu tuh ntar masa depannya kayak gimana ya kan. Habis itu baru dipikirin gimana caranya nyampe ke situ. Jadi hidup kalian itu jelas arahnya gitu loh, nggak cuman hahi hahu hahi gitu. Boleh hahi itu boleh, harus kudu, jangan dilewatkan, karena kalau nggak kita gila ya kan. Silahkan bersenang-senang ya kan, kalau nggak ntar kita bisa jadi gila. Jangan ini boleh pakai kartu ini ya, 3 kartu dari ntar kalau kalian udah tahu targetnya kemana gitu ya, ntar maunya belajar gitu. Karena belajar itu nggak harus di sekolah, belajar tuh hari gini ya kan, informasi dari manapun. Bahkan gue bisa ngelihat ada loh anak jalanan ya, nggak sanggup kuliah tapi punya akses internet, keren. Artinya kita tuh bisa belajar dari mana aja. Yang penting adalah satu, pertama keinginan, kedua ketertarikan, minat.
Kalau cuma disuruh nggak akan pernah ada minat, nggak akan pernah ada kemauan. Jadi itu dia, minatnya dulu dicari. Nah selama minat dan kemauan nggak ada, hidup itu mubazir buat gue ya. Gue emang sangat opinionated jadi orang. Dimaklumin ya, gue nggak sombong, gue nggak arogan, gue cuma agak-agak tajam kalau ngomong, agak-agak galak gitu kelihatannya, padahal hancur banget. Nama boleh luki, sialnya nggak ketulungan. Sampai orang-orang bilang gini, Ki nama lo diganti aja jadi Dolores gitu. Dolores itu artinya kesakitan kalau pakai bahasa Spanyol tuh. Nggak, bukan Spanyol, itu plesetan bahasa Itali dijadiin bahasa Spanyol, Dolores. Karena kalau ada yang sial tuh pasti gue. Jadi seakan-akan semesta pada ketawa kecuali gue nggak boleh ketawa gitu. Saking sialnya gue, ya Allah. Four of Cups, empat cangkir. Gue bilang cangkir adalah daripada gelas, nggak kayak gelas juga. Knight of Wands, Sagittarius. Two of Swords, dua pedang. Masih aja di dua pedang ya. Energi secara keseluruhan dan tersembunyi. Six of Wands, 6 kayu. Kemenangan, pengakuan. Okay. Valida. Ya pengakuan. Kemenangan. Di bawahnya ada Ace of Pentacles, sesuatu yang baru, dan itu bisa jadi komitmen atau kontrak kerja. Oke. Dan ada King of Wands di bawahnya, energi Aries. Oke. Kita bicara tentang ini dulu deh, Six of Wands ya. Six of Wands ini ya, ini minor arcana. Nah, ini energinya Leo nih. Energinya Leo itu ada di kreativitas, romansa, love affairs ya kan, selingkuhan, pokoknya gimana caranya have fun gitu. Pokoknya Leo tuh tentang semua tentang yang happy gitu, semua yang happy dan menyenangkan tuh energinya Leo. Dan self expression ya, ekspresi diri, drama, tapi juga kebenaran ya. Pengakuan yang jelas, pengakuan, gue lebih merasakan ini sebagai pengakuan akan sesuatu keterampilan ya, kreativitas. Hari ini buat gue energi ini bukan tentang, bisa jadi sih kan energinya ini kolektif ya, tapi ini lebih ke ekspresi diri dan kreativitas ya. Keterampilan yang bikin kita diakui oleh orang lain.
pertama, Four of Cups. Oke. Four of, four of, Four of Cups ya. Itu biasanya dia kalau di tradisional tarot, dia yang di apa namanya, entah dia ngelihatnya, jadi kan ada 4 tuh, entah dia ngelihatnya ketiga cups yang ada di bawah situ, kusuk di situ, terus ada ditawarin sama semesta atau nggak dari Tuhan gitu kan, ditawarin 1 cup gitu kan yang membahagiakan gitu, itu dilirik aja enggak gitu. Atau ada lagi yang ada yang 3 dicuekin, ada penawaran lagi gitu dari semesta gitu kan, dari semesta ditawarin gitu, dia cuma ngeliatin doang, diambil juga enggak gitu. Dalam arti gini ya, kita punya secara emosional kita cukup, jadi kita nggak akan nerima, kita nggak akan bisa menerima apapun yang ditawarkan orang lain ya, karena kita punya udah cukup dari 3 ya kan, dari 3 di situ, di tanah itu kan, di tanah ada 3, ditawarin 1 lagi gila apa ya gitu kan, nggak sanggup gue gitu. Padahal gitu dari ketiga itu tidak ada satupun yang memuaskan, tapi dia jadi bingung gitu, cuma dilihat doang atau dicuekin gitu, artinya dia bosan, dia udah gitu. Kalau kalau orang Itali kan dia jarang ngomong ya, dia pakai gestur. Orang Itali gitu artinya udah penuh udah penuh, jadi cangkir kita tuh udah penuh, nggak mungkin diisi lagi kan, kecuali kalau dibuang dulu isinya baru gitu bisa nerima. Nah, seperti itulah gitu. Kalau ya 4 cangkir tuh itu tradisional decknya. Ini lucunya kalau di kartu ini ya, ini orangnya nggak ada, adanya duyung. Oh iya, tuh binatang apa ya gitu, itu duyung. Ada putri duyung ya. Yang ini lebih parah lagi ya, deck ini, karena tiganya melayang-layang. Karena ketiga cangkir yang lain ini dia melayang-layang, bukan di tanah lagi, melayang. Dan dia nggak ngeliatin sama sekali gitu, sama sekali yang 3 melayang-layang gitu, nggak digubris sama sekali. Ada di sebelahnya 1 ya, lihat kan ya, melayang-layang tuh yang 3-nya melayang-layang nggak jelas gitu. Terus ada 1 di sebelahnya, nih 1 sebelahnya udah tumpah ya kan, udah kosong tuh, itu pun juga nggak digubris juga. Dia ngeliatnya mana, refleksi dari air. Halu abis. Halu abis. Mars di Pisces ya. Oh ya, bentar lagi Mars retrograde juga di Pisces, bersamaan dengan si Merkuri retrograde. Abis itu Mars pindah ke Aries. Ingat, Pisces adalah zodiak terakhir, dia selalu ending, dan Aries selalu beginning, selalu yang memulai. Nah, dia akan zodiak pertama ya. Dan Mars itu adalah tentang action
action action action, tindakan tindakan tindakan. Nah, nanti energinya itu kalau udah masuk ke Aries ya, sekarang itu masih agak-agak syahdu gitu orang, karena Marsnya masih di Pisces. Eh, tindakannya nyaris bisa dibilang syahdu gitu, hampir nggak ada, karena semuanya lebih ke emosional gitu, semuanya semua tindakannya sangat 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 tergantung dengan emosinya gitu. Nah nanti kalau udah nyampe di kalau udah pindah ke Aries, gitu, semuanya passion 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 gitu, hasrat 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 hasrat. Makanya nah jadi mendingan sekarang itu ya mulai dipikirkan, mulai difokuskan kalian, difokuskan, mulai difokuskan untuk mimpi gue apa yang mau gue capai. Nanti begitu Mars ada di Aries, gerak semua, saatnya gerak. Sekarang kita fokus ke emosional kita, ke rasa, karena tetap Pisces itu kan imajinatif ya, imajinatif, fantasi ya kan, dreamer ya, pemimpi, sangat ilusif. Jadi gunakan kesempatan ini untuk bangun mimpi gitu. Nah di sini ya sisi positifnya adalah silahkan bermimpi, silahkan bermimpi ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, bermimpilah yang tinggi ya. Bermimpilah yang tinggi ya. Karena semua ada waktunya gitu kan, ada saatnya, ada momentumnya namanya, ada momentumnya, dimana kita gerak bersama dengan energi semesta. Karena kalau kita tidak memanfaatkan energi semesta, akhirnya kita bergerak melawan energi yang sangat besar. Jadinya apa? Capek. Enakan gerak bareng energi yang membantu. Maksudnya memang ada gitu, memang lagi di situ energinya. Jadi gunakan waktu itu sesuai dengan energi yang energi semesta yang ada gitu. Supaya kita, jadi gini loh, kadang ini yang disebut momentum yang tepat itu adalah di saat kita memang bisa menyadari intuisi kita, insting kita ya, itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, waktu ya kan, momentum dari alamnya gitu. Menangkap semua energi-energi yang memang memberi kesempatan untuk ketemu ya, jadi peluang tuh kan. Kalau kita ngelawan, kalau kita terlalu fokus sama kalau kita nggak sadar akan insting kita, perasaan kita ya, gue maunya gini, tapi nggak sadar gitu, nggak melek dengan energi sekitar. Jadinya adalah kita yang biasanya ngerjain, kita yang bisa ngerjain cuma 5 menit atau nggak 10 menit bersamaan dengan energi semesta, kita langsung ngerjainnya 3 hari gitu. Nggak tahu deh, gue nggak ngerti kalau lo ngerti apa enggak, kalau kalian ngerti apa enggak. Yang jelas maksud gue segala hal jadi lebih mudah dan lebih ringan, bahkan kita seakan-akan termotivasi, didorong ke support sama energi semesta gitu maksudnya. Oke, kelamaan di kartu pertama. Kartu kedua, Knight of Wands ya, ini energi Sagittarius. Ini tentang relationship. Kenapa? Karena ada di rumah ketujuhnya Gemini, polaritinya Gemini, karena kita kan Gemini sekarang masih aneh.
Dan karakternya Nighthounds ya, kesatria yang satu ini adalah player. Kalau mau disambungin sama yang pertama tadi, ya iyalah jelas gitu kan. Yang ini melayang-layang ya kan. yang tiga ini dibiarin melayang, yang satu tumpah gitu, nggak ada yang dilihat semuanya. Energinya seperti ini player, tidak ada yang memuaskan gitu kata dia. Jadi di sini gue sih cuma mau bilang, tahu nggak bedanya self love sama selfish? Mencintai diri sendiri sama egois. Bisa nggak membedakan itu? PR. PR. Yang jelas kalau selfish itu kan egosentrik ya. Dia selalu mau jadi yang gua gitu. Bukan kalau egois ya. Kalau mencintai diri sendiri itu nggak begitu. Artinya iya, gue mendahulukan diri gue, tapi dengan mendahulukan diri gue juga melakukan yang terbaik buat kalian gitu. Gue juga melakukan yang terbaik buat kalian dan semua gitu. Yang membedakannya mencintai diri sendiri itu bukan karena gue lebih pantas daripada kalian semua, bukan, tapi kita semua adalah pantas untuk mendapatkan yang terbaik. Gue akan melakukan itu untuk semua gitu. Kalau gue kalau gue tidak contoh yang lebih pasti gini ya, contohnya ya, gue pernah baru pulang ke Indonesia. Gue bawa cucian gue ke laundry 7 kilo hilang Jo, cuci kiloan ya kan, 7 kilo hilang, buset, kok bisa 7 kilo hilang semua ya kan. Terus dan gue datangnya kan bawa mobil gitu ya, kesannya orang tajir ya kan, waduh gitu, tajir dari Hong Kong gitu. Itu terus mbaknya tuh melas gitu kan, melas kalau gue nggak misalnya gitu loh, lu orang punya gitu kan, dan kelihatan sih dari baju-baju gue juga baju-baju dari luar semua gitu kan. Kesannya kan gue emang tajir banget ya, kesannya bu. Itu emang tinggal barang gue tinggal itu doang gitu. Hilang pula gitu kan. Mending kalau bisa beli baru lagi, kagak gitu. Terus gue minta ganti. Terus dia melas gitu kan, Artinya di sini kalau gue nggak marah, kalau gue nggak tetap, jadi itu warung-warung di sebelahnya juga pada ngeliatin gue gitu kan, pada nontonin gue gitu kan. Tapi gue harus bisa tegas, gue tetap gue ringanin ganti ruginya. Tapi gue nggak mau juga rendah amat gitu, karena emang gue butuh gitu kan. Jadi tetap gue charge. Jadi gue minta berapa sih? Gue minta 1,5. Dia minta setengah. Enak aja gitu kan. Dia minta 900. Tapi di sini gue juga kalah juga. Gue masih kalah juga. Akhirnya cuma bayar 700. Kurang dari setengah, Jo. Gue kalah. Artinya kita jadi gini, kita memanjakan orang itu untuk melakukan kesalahan yang sama, dan itu dijustifikasi pula dengan kondisinya dia sebagai orang kecil. Menurut kalian, gue melakukan sesuatu yang benar atau enggak? Gue cukup mendidik enggak? Yang sakit siapa? Gue, bukan dia. Gue jelas rugi kan?
masalahnya emang gue Pisces gitu. Itu salah satu contoh gitu kan. Kalau gue melakukan sesuatu yang benar, gue nggak akan peduli muka melasnya dia. Gue harus strict, tegas sama keputusan gue, sama apa yang memang sudah menjadi hak gue dan kewajibannya dia melakukan hal yang semestinya gitu. Kalau gue lunak, artinya gitu, semuanya dirugikan. Gue rugi, dianya juga rugi. Kenapa? Jadi kebiasaan. Waktu itu gue nggak apa-apa bayar segitu ke dia, jadi justifikasi terus. Kebohongan yang nantinya akan menjadi sarang laba-laba, ya kan? Kita terperangkap di sana. Itu maksud gue. Contoh. Oke. Jadi ini gila ngalor ngidul banget ya gue ngomongnya. Buset. Sama dengan player tadi, ya. Dengan player tadi ya. Kita menjustifikasikan namanya orang ya, ada aja alasannya. Namanya justifikasi, apa sih yang nggak dijustifikasi deh, untuk segala apa namanya tindakan kita. Jarang banget loh ya ada yang mau ngaku salah kalah, itu jarangnya minta ampun. Yang ada juga justifikasi, alasan, excuse ya kan, untuk membenarkan apapun tindakannya. Oke. Nah, artinya justifikasi itu adalah bohong. Dan yang paling pertama dibohongin adalah diri kita sendiri yang pertama kali dibohongin, bukan orang lain. Di saat kita bohong, orang pertama yang kita bohongin adalah diri kita sendiri, hati kita sendiri. Karena orang-orang itu nggak peduli sebenarnya kalian bohong apa enggak. Peduli sih, maksudnya gini, rata-rata kalau gue sih nggak peduli ya. Lo mau orang mau bohong sama gue nggak peduli, karena gue tahu dampaknya buat dia sendiri, buat gue nggak efek. Kenapa? Karena gue tahu. Tapi kebanyakan orang kebeli gitu, dibohongin terus ketahuan, dia ikut marah gitu. Dia ikut marah padahal efeknya di dia itu sebenarnya nggak ada. Cuman ketergantungan dan keterikatan dari ekspektasinya dia sendiri terhadap orang itu. Lah gue nggak punya ekspektasi apa-apa sama orang, dan mau bohong ya terserah gitu kan, ya nggak? Bohong sendiri. Peduli apa gue kalau gue gitu. Padahal di saat kalian udah bohong gitu, kalau kita udah mulai bohong, yang akan terjerat siapa? Kita juga. Kenapa? Kita selalu harus membangun cerita-cerita di sekitarnya ya, yang tidak boleh lupa lagi kan, nggak boleh lupa. Tau gak sih enaknya hidup simple? Lo bisa happy asu. Karena apa? Ya lo gak ada yang dipikirin gitu. Coba pembohong, banyak banget yang dipikirin, terus jangan ngomongnya gak bisa. Kenapa? Ruwet. Ya gak? Atau isinya cuman defense gitu. Kalau ngomong tuh isinya cuman ini apa namanya, proteksi diri doang gitu, sangkalan gitu, justifikasi doang yang keluar gitu. Idih gitu kan, apaan sih gitu kan, orang kita ngajak ngomongin yang lain gitu, kalau tiba-tiba jadi apa sih, kayak pas muda-muda gitu. Wah gitu. Jadi gitu, wah ruwet nih orang nih kan. Gitu. Sagittarius, by the way, full moon eclipse-nya apa sih, gerhana bulannya Sagittarius ini masih efeknya, dampaknya itu bisa sampai 3 bulan dari sejak gerhananya sendiri. Okay. Dan kita emang ditantang untuk mengakhiri itu. Namanya juga gerhana ya, Cin ya.
full moon biasanya adalah sangat emosional, dan biasanya kita emang diminta untuk merefleksi, ya kan, merefleksi kelakuan-kelakuan kita. Dan kebetulan Venus juga retrograde nanti directnya tanggal 25. Kita lihat energi si Venus kalau retrograde kayak apa nih gitu. Itu biasanya kalau ada full moon, kalau gerhana, ini matahari, ini bulan, ya, biasanya ya, semua kebohongan itu istilahnya yang tadi ya ketutupan gitu, yang tadinya ketutupan karena kan bulan itu kan ini ya, reflektif ya, dia tidak membawa terang kan, dia cuma pantulan gitu loh, dia cuma mirroring, dia cuma kaca gitu. Dan itu sangat ilusif gitu, karena kaca mirror gitu itu tidak nggak persis, dia malah membalikkan ya. Coba kalau lo ngaca, yang sebelah kanan jadi sebelah kiri, yang kiri jadi sebelah kanan, sangat manipulatif, sangat ilusif, dan bikin kita jadi ruwet sendiri. Nah, di saat gerhana biasanya yang gelap-gelap itu kan langsung kena terang semua tuh. Nah, kebenaran semua keluar. Yang gelap-gelap gitu. Ada terang, ada kebenaran. Jadi karma gitu. Kartu ketiga, Two of Swords, 2 pedang. Balik lagi, nggak tahu kalian nyimak apa enggak kalau gue pernah ngomong ini namanya onani otak, bahasa kasarnya ya, bahasa kasarnya. Turut semuanya di sini, yang ada cuman kita tidak hidup karena sibuk di sini. Tidak hidup kenapa? Tahu kan kalau kita bayi aja mulai ada kehidupan kalau sudah berdetak, dirasa. Otak sama hati duluan jantung dibanding otak ya. Memori itu jauh lebih dalam sini, bukan otak gitu. Jadi di saat kita sibuk di dalam otak kita ya, kita lupa untuk hidup. Tapi ya memang semua ada momentumnya. Jadi setiap orang punya prosesnya masing-masing. Silahkan silahkan dinikmati proses itu ya kan, enjoy the ride gitu. Pokoknya intinya ini dua pedang ini adalah karena tidak adanya komunikasi, kita jadi buta dan tambah ambiar gitu kan, kalau si Didit bilangnya gitu, tambah nggak jelas karena nggak ada komunikasi. Pedang itu adalah komunikasi, cara berpikir yang jelas ya kan, informasi yang memadai, dan balik lagi sesuatu digantungin ya, hatinya digantung, gila loh, parah banget ya. Sama si burung ya, mana sih ini ya, ini hatinya, kelihatan gak sih ya kan hatinya, ini burungnya nih. Burung itu biasanya melambangkan message ya, komunikasi, pesan, yang bawa pesan ya. Digantungin hati, cuma gara-gara sih 2 pedang yang dipegang sama dia ini. Sopan gak? Menurut gue sih gak sopan. Dan dia pun punya segala macam alasan dan justifikasi untuk apapun yang dia lakukan. Di sini intuisi gue bilang gini,
energi itu nggak pernah bohong. Energi itu nggak pernah bohong, ya. Yang kita tahu kok di mana kita itu cuman sebelah pihak aja atau dua-duanya, energi itu bisa dirasain gitu loh, ya, dan nggak bisa dibohongin gitu. Pengakuan atau tidak, ya, sebenarnya udah nggak penting. Kita tahu di saat kita memikirkan seseorang, di sana juga lagi mikirin, ya di sana lagi mikirin, kita akan kepikiran. Energi menarik yang tarik menarik gitu kan. Energi itu gitu fungsinya, ya. Jadi nggak mungkin kita melakukan sesuatu karena tidak ada yang nggak ada kompornya gitu. Ada sebab dan akibat. Nggak mungkin cuma berdiri sendiri, nggak mungkin gitu. Oke. Nah, kenyataan yang menyakitkan adalah, ya, bukan masalah sebelah pihak atau enggak gitu. Kita itu prioritasnya bukan. Kebanyakan rata-rata adalah kita bukan sebagai prioritasnya gitu. Bisa nggak menerima kenyataan itu? Kalau kita nggak punya ekspektasi, santai, nggak perlu sakit hati, ya dong. Terus kalian jawab begini, ih gitu kan. Oke, ini ya kartu Oracle dari Goddess Guidance. Rambut gue udah, tadi baru cuci rambut kemarin loh. Emang geras ya akhir-akhir ini ya. Cepet banget efeknya ini. Tau gak sih bikin video, ngedit sampai semuanya gitu ya, itu gampang banget. Yang paling menyebalkan adalah uploadnya ke YouTube. Buset dah, kesel banget gue. Kadang sampai nggak tidur. Mending kalau bisa ditinggalin, nggak bisa ditinggalin Cin. Kalau gue tinggalin nih ya, dia nggak upload gitu. Nah, art, creativity, express yourself through creative activities, ya. Energi yang tersembunyi tadi pengakuan karena ekspresi diri dan kreativitas, keterampilan kita yang akan diakui oleh orang lain atau khalayak. Jadilah diri sendiri. Ekspresikan dirimu melalui aktivitas-aktivitas yang kreatif. Dan jangan lupa mimpi setinggi-tingginya. Asah kreativitas, ya. Asah lagi sampai mimpi itu terwujud dan kemenangan itu ada. Daripada bangun image, lebih baik membangun diri sendiri. Bangun image, penampakan doang, pencitraan doang, membangun citra nggak penting. Tapi di saat kita membangun diri kita sendiri, kegunaannya bisa dirasakan oleh semua, bahkan sekitar kita. Dan pengakuan itu otomatis. Ya kayak semoga bermanfaat celotehan gue hari malam ini, pagi ini, ya itu deh. Sampai ketemu besok. Makasih yang udah subscribe sama nge-like, share-nya sangat
dihargai. Besok dah.